Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada kali ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Ada yang sakit gak? Enggak. Alhamdulillah. Yaudah, Ibu absen ya. Ya. Dwi Ratnasari, Hadir. Driza Ervianti, Atik Masruroh. Yaudah, alhamdulillah hadir semuanya ya. Sebelum memulai ke bab selanjutnya, Ibu akan cek materi sebelumnya, materi minggu kemarin. Ada yang inget gak kemarin itu membahas terkait apa? Lupa, Bu. Loh, kok lupa? Ada inget lagi nggak? Enggak. Yaudah, minggu kemarin itu kita membahas terkait indahnya Asmaul Husna. Jadi apa sih pengertian Asmaul Husna itu? Nama-nama yang indah. Nah, alhamdulillah ya kalian pada paham semuanya materi sebelumnya. Temuan kali ini kita membahas terkait membiasakan akhlak terpuji, yaitu husnuzon. Ada yang tahu nggak apa sih artinya husnuzon itu? Enggak tahu, Bu. Ya udah. Jadi husnuzon itu artinya berbaik sangka atau tidak cepat-cepat berburuk sangka kepada hal yang belum pasti. Ada yang tahu nggak husnuzon, antonimnya kata husnuzon itu apa? Suuzon, Bu. Ya, benar, Mbak Dewi benar. Husnuzon itu antonimnya yaitu suuzon. Lalu apa artinya suuzon? Enggak tahu. Ya, jadi suuzon itu berburuk sangka. Kalau husnuzon berbaik sangka, sedangkan suuzon berarti berburuk sangka. Sudah paham kan terkait pengertian husnuzon itu apa? Dan antonim dari husnuzon itu adalah suuzon. Langsung kita berangkat ke bentuk-bentuk husnuzon. Ada berapa bentuk-bentuk husnuzon? Enggak tahu, Bu. Yaudah, kalau tidak tahu Ibu sebutkan ya. Jadi bentuk-bentuk husnuzon itu ada 3. Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah, yang kedua adalah husnuzon kepada sesama, yang ketiga adalah husnuzon kepada diri sendiri. Nah, yang pertama adalah husnuzon kepada Allah. Kita wajib gak sih berhusnuzon kepada Allah? Wajib. Ya benar Mbak Ati. Jadi husnuzon kepada Allah itu wajib. Kenapa? Karena ketika kita berhusnuzon kepada Allah, itu akan melahirkan sikap tawadu, dan kita itu akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan kita itu percaya bahwa apapun yang Allah kehendaki itu baik untuk kita. Seperti itu. Yang kedua adalah berhusnuzon kepada sesama. Itu berhusnuzon kepada sesama manusia. Jadi kita itu jangan terburu-buru berburuk sangka kepada hal yang belum pasti. Kita jangan memfitnah, jangan membesarkan isu yang belum jelas. Seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Silakan dibacakan artinya Mbak Riza. Ya, Bu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kandungan dari ayat tersebut itu kita itu jangan membicarakan, jangan menggunjing sesama manusia. Kalau kita membicarakan atau mengunjing orang lain berarti sama halnya memakan daging saudaranya sendiri. Nah, adapun curiga, nah ketika kita curiga kepada seseorang, itu curiga tidak mendasar itu tidak boleh. Adapun kayak waspada atau hati-hati itu diperbolehkan, tetapi ketika kita suuzon kepada orang lain itu tidak boleh. Yang ketiga adalah berhusnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon kepada diri sendiri itu berarti kita percaya kepada diri sendiri. Kita itu harus mempunyai sikap percaya diri atau berhusnuzon kepada diri sendiri, karena ketika kita mempunyai sikap husnuzon kepada diri sendiri berarti kita itu
percaya kita itu bisa menjadi baik, percaya diri kita itu bisa menggapai cita-cita kita. Karena tidak sedikit ada orang itu yang berprasangka buruk kepada dirinya sendiri. Contohnya nih, kayak pesimis, frustasi, terus menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang dia alami tersebut. Nah kan Ibu sudah jelaskan tadi terkait bentuk-bentuk husnuzon. Jadi ada berapa husnuzon itu? Ada 3, Bu. Ya, yang pertama, Husnuzon kepada Allah, yang kedua, husnuzon kepada sesama, yang ketiga. husnuzon kepada diri sendiri. Nah ya, jadi bentuk husnuzon itu ada 3. Pertama kepada Allah, kepada sesama, dan kepada diri sendiri. Nah kan tadi sudah disebutkan di awal bahwa antonimnya husnuzon itu adalah suuzon. Yaitu kita larangan bersuuzon. Ketika kita suuzon kepada Allah, berarti kita tidak percaya terhadap takdir Allah. Yang kedua, ketika kita suuzon kepada sesama, berarti kita itu akan memfitnah, kayak kebanyakan bergibah. Jadi membesarkan isu yang tidak penting. Yang ketiga adalah suuzon kepada diri sendiri. Ketika kita memiliki sifat suuzon kepada diri sendiri, berarti kita itu tidak percaya. Kayak kita itu pesimis, tidak percaya diri, dan bahkan kita kayak akan frustasi ketika kita memiliki sikap husnuzon tersebut. Yang selanjutnya adalah hikmah membiasakan husnuzon, yaitu yang pertama mendatangkan ketentraman lahir dan batin. Yang kedua, ketika kita berhusnuzon kepada Allah, kita itu akan senantiasa memiliki rasa sabar, takwa kepada Allah, tawakal. Nah seperti itu. Dan juga ketika kita berhusnuzon kepada Allah, senantiasa Allah itu mencintai kita sebagai hambanya, seperti itu. Nah, materi kita telah selesai terkait husnuzon. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa kertas. Jadi kalian itu mencari pasangan. Di sini Ibu ada kertas, yang satunya pertanyaan, yang keduanya itu adalah jawaban. Jadi masing-masing dari kalian itu mencocokkan. Jadi kalian mencari pasangan, nanti dicocokkan antara pertanyaan dan jawaban. Ya udah, silahkan. Semuanya sudah dapat pasangan? Sudah, Bu. Ya udah, coba dibacakan. Apa pengertian husnuzon? Husnuzon adalah berprasangka baik, Bu. Udah gitu aja, Bu. Alah iya, ya udah. Nah, berpasangannya sudah selesai semuanya ya. Nah, jadi apakah dari materi ini ada yang belum dipahami? Saya mau nanya, Bu. Ya, silahkan Mbak Dwi. Gini loh, Bu. Saya itu kan jomblo udah lama ya. Ya. Terus pengen banget punya pacar. Itu gimana, Bu? Berarti ketika kita pengen jodoh, berarti kita itu harus berhusnuzon kepada Allah. Karena ketika kita sudah berhusnuzon kepada Allah, kita itu akan percaya bahwa setiap makhluk yang diturunkan oleh Allah itu ada jodohnya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Ya udah, berarti Ibu anggap kalian semua sudah paham ya terkait materi husnuzon. Nah, jadi kesimpulan pada materi kali ini, kita wajib memiliki sifat husnuzon. Husnuzon kepada Allah, kepada sesama, dan kepada diri kita sendiri. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kerjakan ulangan halaman 157 sampai 159. Untuk mengakhiri materi pada kali ini, mari kita baca hamdalah dan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.